Lawakan ke-6. Lawakan ini saya ambil dari serial Rego Jangkari yang berjudul The Galactica Bell. Saya memberi lawakan ini dengan judul Serdadu dan Anak Desa. Ya, suatu ketika nih saat liburan, Aditya dan Ningro mengajak anaknya si Gatot pergi menuju desa kakeknya yang di Purwokerto, ya, desanya Rego Jangkari dan Sinta Dewi Sekarwang. Nah, seperti biasanya nih, begitu dia datang, anak-anak desa datang tuh ke rumahnya. Yuk, Gatot, kita main. Nah, mereka pergi akhirnya berenang di Kali Pelus. Kali Pelus itu satu sungai yang kebetulan melewati desa kakek si Gatot yang bermuara di Sungai Serayu, ya. Nah, seperti biasanya kan di desa itu kan sungainya unik nih. Yang bagian bawah kadang buat mandi, kadang juga buat nyuci. Tapi bagian atas bisa saja buat buang hajat, ya, buang kotoran, kencing gitu ya, beol gitu kan. Kebetulan waktu itu kan hari sudah mulai menjelang sore nih, semakin sore gitu kan. Anak-anak kan rame, ciblang, ciblung, selulup, jebyur gitu kan. Wah, seger sekali nih. Nah, pada saat hari sudah mulai sore kan sudah banyak juga orang yang buang hajat kan. Gitu kan, biasa mandi sekalian store sambil merokok gitu kan. Ada juga yang nyuci gitu kan sore-sore, kadang-kadang sih gitu di desa. Biasanya nyucinya itu kalau nggak pagi hari, sore hari. Nah, sedang asik-asiknya si Gatot tuh selulup berenang, cibyur gitu kan ke dalam, terus dia muncul ke permukaan, tuh gitu kan. Pada saat dia muncul nih, kebetulan ada itu Tahiti lewat gitu kan. Iya, kotoran manusia lewat. Cia, kapal layar lewat gitu kan. Waduh, si Gadotnya kan teriak, ada ranjau gitu kan, seluruh lagi cues gitu kan. Nah, teman-temannya ngikutin aja gitu, seluruh gitu kan. Begitu dia muncul lagi, sudah nggak ada ranjau lagi. Mereka tanya sama si Gatot, apa tuh ranjau tuh? Ya, nanti aku tunjukin, kata Gatot gitu kan. Nah, kemudian mereka lagi enak-enaknya renang lagi, muncul lagi tuh kapal-kapal belayar yang berwarna kuning itu. Cies, itu lewat kan. Wah, banyak sekali tuh, mulai banyak tuh ranjau-ranjau datang tuh. Wah, langsung Gatot teriak, tuh ranjaunya datang gitu. Nah, teman-temannya kan baru tahu tuh kalau yang disebut ranjau itu tai gitu kan, atau Tahiti atau kotoran manusia gitu kan. Wah, mereka ikut-ikutan sama Gatot teriak, ada ranjau, selulup lagi, yes, muncul, ada ranjau lagi, selulup lagi gitu terus kan. Nah, kebetulan di sekitar tempat mandi anak-anak itu kan ada tentara-tentara nih yang sedang latihan perang nih, kebetulan gitu. Mereka lagi sedang siap-siap memilih tempat yang enak, yang jauh dari musuh gitu kan. Istilahnya dalam perang-perangan itu ada musuhnya gitu. Mereka pasang tenda, kemudian sedang pasang ya apa aja lah, mungkin perlindungan, buat tempat perlindungan, pasang alat-alat perang gitu kan. Nah, lagi enak-enaknya nih mereka memasang beberapa peralatan perang-perangan. Si anak-anak ini teriak gitu loh, ada ranjau, yo selulup lagi gitu kan. Wah, ranjaunya banyak gitu kan. Wah, otomatis kan tentara-tentara ini kan karena mereka sedang latihan perang-perangan nih, walaupun lagi nyiapin alat untuk perang-perangan, dan mereka juga bingung kok sudah ada ranjau di situ gitu kan. Mereka otomatis naluri tentara, begitu ada ranjau kan tiarap gitu kan. Nah, gitu kan. Wah, salah satunya nih komandannya juga gitu, tiarap gitu kan. Wah, kebetulan dia kepleset, begitu tiarap, pok, itu pipinya kena tai kebo. Ternyata setelah mereka tunggu 1 menit ya, 2 menit,
kok nggak ada ranjau meledak kan gitu kan. Mulailah mereka ribut kan. Nah, si komandan nih sudah kena tai kebo kan, marah-marah dia kan. Waduh, saat carinya itu satu-satu ditunjukin sama tongkat komandonya itu kan. Kamu sialan nih, kamu yang bilang ada ranjau tadi. Enggak, Dan, katanya gitu kan. Kamu juga, katanya. Enggak, bukan saya, siap, katanya gitu kan. Bukan saya yang bilang. Siapa yang bilang? Tidak tahu, Dan, katanya gitu kan. Enggak mungkin, katanya gitu. Mana ada, kita semua juga dengar kok. Kamu juga kabur semua, kacau semua kan. Berarti ada yang bilang tuh tadi itu. Siapa yang bilang, katanya gitu kan. Kalau nanti ketahuan, awas lo, gua getok sama tongkat komando ini, nggak gua naikin pangkat lo, katanya gitu kan. Nah, terus akhirnya mereka kembali lagi kerja gitu kan. Tak taunya lagi asik-asiknya mereka siap itu, ada lagi teriakan anak-anak dari arah sungai kan, bawah kan, Ranjo, selulup gitu. Mereka langsung selulup lagi sambil ketawa-ketawa, namanya juga anak-anak ya. Ya, ada ranjau pun dia tetap aja selulup di situ, renang di situ kan gitu kan. Nyilem-nyilem, selulup-selulup gitu. Nah, otomatis begitu dengar lagi tuh suara ada ranjau, ya naluri tentara, tiarap lagi, tiarap gitu kan. Yes, gitu. Begitu tiarap, tidak ada lagi ranjau yang meledak. Jengkel nih si komandan nih. Sudah, sekarang nih kalian berhenti untuk melakukan persiapan perang-perangan. Sekarang kita harus cari si pengacau, katanya gitu kan. Dan kalau perlu cari ranjonya, katanya. Kita harus temukan di mana itu ranjonya, katanya gitu. Dan juga orang yang sudah bikin kesal kita dan membuat saya nyium tai kebo, katanya gitu. Lah, semua tentara nyebar nih. Habis semua tentara nyebar kan, akhirnya ada yang nyari di semak-semak, ada yang nyari di sawah, ada yang nyari di tepian hutan, ada juga yang nyari di pokoknya semua dicari lah. Nah, salah satu nih Serdadu Sableng nih, ternyata dia menemukan sumbernya. Sumber suara itu ternyata ada di sekumpulan anak-anak desa yang lagi nyilem gitu loh. Tadinya dia tidak paham kenapa kok ada mereka teriak sambil ketawa-ketawa, Ranjo, selulup gitu kan. Akhirnya si Serdadu ini datang gitu kan. Dia amatin anak-anak ini kan. Kemudian ada Tahiti lewat nih kebetulan, cheers gitu kan. Anak-anak sambil ketawa-ketawa bilang, Ranjo datang, selulup gitu. Akhirnya si Serdadu ini tahu nih. Oh, yang disebut dengan ranjo ini kotoran manusia. Kurang ngajar nih si anak-anak. Tapi ada ide juga nih ngerjain kawan-kawannya gitu kan. Namanya juga Serdadu Sableng nih, si Jono nih. Akhirnya si Jono nih manggil teman-temannya kan. Nah, si Budi, si Boneng, si siapa dipanggil semuanya gitu. Teman-teman, sini teman-teman, saya sudah tahu nih sumber ranjaunya di sini. Banyak memang nih ranjau. Kamu Budiman, bawa tuh alat detektornya ya, metal detektornya, bawa kemari. Kita sedang mencari ranjau di sini banyak nih. Ini untuk keamanan teman-teman kita supaya nggak kena kakinya, katanya gitu kan. Wah, mereka kemudian nyari. Nah, si Budiman datang pakai alat detektor kan. Nah, si Jono bilang sama Budiman nih, tuh kamu di sana ya. Nanti kalau anak-anak itu bilang ada ranjau, langsung kamu arahkan alatnya itu metal detektornya itu ke dekatnya anak-anak dan suruh anak-anak pergi dari situ supaya nggak kena bom ya, nggak kena ranjau gitu. Ini tanggung jawab kamu nih, katanya gitu. Nah, waktu itu datang tuh Tahiti lewat, cheers, cheers, berlayar dengan santainya. Anak-anak kembali teriak, ada ranjau, selulup gitu kan, dia nyelam, cheers, langsung Budiman tergopoh-gopoh. Ketika ingat si Jon ini kan, tadi kan si Jono ini kan bilang sama dia harus segera mengarahkan metal detektornya untuk mendeteksi ada bom atau tidak gitu kan.
begitu dia arahkan, share gitu kan alatnya ke dalam air, wah otomatis tuh Tahiti dengan santainya dia lewat, yes gitu kan, cua dekat alat detektor. Nah, anak-anak semakin gaduh nih, ranjau, ranjau, ranjau. Si Budiman nih karena terkejut kepleset dia kan, bus gitu kan. Itu kotoran mampir di hidungnya, tok, gitu kan. Ah itu alat detektornya nggak bunyi-bunyi, tapi tiba-tiba ada suara bip 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 gitu kan. Itu ternyata suara si Jono tuh yang ngerjain sama kawan-kawannya yang sudah mulai tahu kan. Kawan-kawan si Jono juga sudah mulai tahu kalau yang dimaksud dengan ranjau itu kan apa namanya kotoran manusia itu kan si Tahiti itu kan. Wah, bip 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 gitu kan. Wah, semakin kacau tuh si Budiman tuh. Dia wah langsung begitu bangun langsung dia ambil alat detektornya, kebingungan dia nyari. Wah, gitu kan. Setelah beberapa lama dia tahu ternyata dikerjain sama kawan-kawannya. Wah, dia maki-maki kawan-kawannya. Oh, kampret lu, wah, setan lu. Udah tahu begini saya kena tai juga masih babi gitu. Ah, gelo lu ah katanya gitu kan. Dia sambil dia pergi ke arah apa namanya tempat komandannya berada kan. Kemudian dia melaporkan, lapor komandan katanya. Ranjau sudah ditemukan katanya gitu kan. Siap katanya gitu. Bagus katanya. Apa yang kamu temukan di sana? Ranjau Pak katanya. Siap komandan, ranjau komandan gitu kan. Bagus kalau gitu. Sudah dijinakkan, sudah komandan, ranjau sudah dijinakkan katanya gitu. Karena si Budiman juga tidak berani kan dia cerita kalau si Ranjo itu kan Tahiti gitu kan, bisa-bisa komandannya marah lagi kan. Nah pada saat dia melapor begitu, si Jono nih sama kawan-kawannya juga datang sambil ketawa-ketawa. Iya siap komandan, Ranjo sudah dijinakkan katanya gitu. Ranjaunya sudah jinak komandan, sudah nemplok di hidung katanya itu. Komandannya cuma bingung aja nih. Wah, sakti juga nih anak buah saya nih. Nah, kena ranjau hidungnya tetap santai aja kan gitu kan. Wah, sudahlah kalian siap-siap semua katanya gitu. Untuk latihan perang-perangan lagi katanya. Si Jono sama teman-temannya ketawa terus kan. Sampai ya mereka sambil ini kan sambil kembali bertugas ke uh, bagiannya masing-masing. Untung si komandan ini tidak tahu gitu loh yang dimaksud dengan si Ranjo ini ternyata adalah Tahiti yang lewat. Cie, cie, cie. Ranjo, Ranjo. Untung tidak ada ranjau beneran. Kalau ada ranjau beneran, aduh tinggal nama itu si Budiman tuh. Ada aja.